Kembali lagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dimanapun berada. Jadi di episode kali ini saya mau berbagi tentang dimana video-video sebelumnya ya saya memberitahukan bahwa saya ke Medan menemui seorang ahli radioterapi gitu, dimana hasil PET scan saya Januari kemarin, yaitu bahwasanya di lumbal 2 itu tulang belakang di bawah sini ada dia selnya, ada sel kankernya, ada aktif sedikit gitu, tapi dia sedikit saja gitu, sehingga saya memang benar-benar tidak merasakan apa-apa gitu, pegel tidak, sakit tidak gitu, tak merasakan apa-apa, sehingga saya mengabaikan begitu aja gitu. Jadi ketika ini jadwal obat saya estrogen ya yang bulanan, yang 5 tahun, saya kembali ke dokter sekalian baca hasil. Nah gitu, terus dokternya bilang, lah ini di L2 ada aktif ini sedikit gitu. Saya harus bertanya gitu ke dokter Sinar sebenarnya gitu, tapi kita kan nggak punya gitu. Jadi itu sebabnya kalau kamu mau cobalah bertanya ke dokter Sinar gitu. Jadi dokter Sinar kan ada, tak semua kota ada ya, yang kita punya rujukan hanya Jakarta, Palembang, Padang, Pekanbaru, Jakarta. Nah, jadi karena saya ada keluarga di Medan, jadi saya minta rujukan di Medan, di Rumah Sakit Vina Estetika. Nah, seperti itu. Setelah saya bertemu dengan dokter ahli radioterapi atau ahli sinar ya, dokter berkata ini lumbal 2-nya atau tulang belakangnya disinar 5 kali gitu, 5 kali aja gitu, supaya dia benar-benar habis gitu. Tapi setelah melihat ini riwayat ya PET scan saya sebelumnya gitu kan, itu kan saya bawa semua itu gitu, karena ahli radioterapi kan bisa baca gambar-gambar yang di PET scan itu gitu, mulai dari gambar otak nasofaring, ke ini terus ke jantung, paru-paru, lever, kandung empedu, lambung, usus, kandung kemih, saluran kemih, serviks, ginjal, tulang. Kan di PET scan itu kan ada gambar-gambar itu semuanya itu kan, bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi ini yang di tulang belakang memang ada sinar. Memang sih saya bilang sama dokternya, dok, saya kan nggak ada pegal sedikit pun, nggak ada merasakan apa-apa. Nah, itulah gunanya PET scan. Sekali lagi, itulah gunanya PET scan. Dia belum merasa sakit, tapi aktif atau pasifnya dia ketahuan di sana gitu. Jadi jangan menunggu sakit baru cari dokter gitu. Kemarin pun memang dokter onkologi Batam bilang seperti itu gitu. Dok, gak ada rasa apa-apa loh, pinggang saya biasa-biasa aja. Karena setelah saya kembali dari Kuala Lumpur itu kan saya masih ada ke Kijang, saya masih jalan-jalan ke Patung Seribu aja, saya masih nge-mall kemana-mana segala macam gitu, saya bepergian ke pantai gitu, pesta-pesta bona tahun marga gitu, karena saya memang benar-benar tidak merasakan apa-apa gitu. Tapi di hasil PET scan itu ya itulah yang kelihatan gitu. Itu sebabnya saya pergi ke Medan sendiri gitu. Jadi memang saya memang tidak merasakan sakit apa-apa gitu, tapi dia aktif sedikit. Itu sebabnya sinarnya 5 kali gitu. Akan tetapi dokter mengatakan melihat itu ya riwayat PET scan saya itu, bahwasanya setelah mastektomi saya benar-benar belum pernah sinar payudara.
Nah gitu. Terus gimana dong dok? Ini kenapa tak pernah sinar gitu? Sudah mastektomi, apalagi mastektomi, sedangkan yang dioperasi aja gitu, yang di payudara gitu. Itu ilmu radioterapi ya, ilmu sinarnya. Yang dioperasi itu walaupun dia di PET scan itu pasif gitu, tapi kalau sudah operasi sinar itu wajib, sehingga tidak ada kekambuhan. Nah seperti itu. Lihat ini, memang dia cuma sedikit aja kelihatan di PET scan, memang dia belum merasa apa-apa, tapi dia ada aktif di lumbal 2 itu, yaitu karena memang belum pernah disinar gitu. Itu seharusnya disinar ini sejak 2 tahun lalu gitu, sehingga dia benar-benar hilang habis gitu. Dia tidak itu lagi, tidak mengulang lagi, tidak, dia benar-benar pasif. Nah seperti itu. Jadi terus gimana dong dok? Jadi disinar ya, disinar gitu. Jadi di situ saya agak sedikit komplain gitu, orang nggak ada di payudaranya pasif juga. Jadi setelah saya sinar keempat kali kan, besok 5 kali gitu, ini mau balik lah ini ke Batam gitu kan, karena selepas besok 5 kali aja kan udah selesai gitu. Tapi saya lapor ke perawat, suster tolong bagi tahu sama dokter bahwasanya saya tidak mau ini sinar payudara, kan pasif di PET scan, tak ada apa-apa gitu kan. Loh kok begitu, kenapa nggak dibilang kemarin sama dokternya? Kemarin nggak bilang karena saya kaget, karena kan dari Batam itu kan hanya konsultasi gitu, yang di lumbal 2 disinar atau tidak gitu, karena memang benar-benar hanya sedikit aktifnya gitu, supaya lebih tahu lagi kepastian, karena ilmu onkologi itu dengan onkologi ini beda, onkologi dengan onkologi radioterapi itu beda gitu. Dan dokter sinar bilang begitu, dokter saya di Batam juga bilang seperti itu kan. Jadi saya bilang nggak sempat suster karena ini gagap gitu, jadi nggak nanya-nanya apa-apa. Nah seperti itu. Kalau begitu nanti ibu jumpa lagi sama dokter, katakan langsung kepada dokter. Nah seperti itu. Terus begitu ketemu dokter, dokternya nanya kenapa ragu disinar, kita memberikan yang terbaik. Nah seperti itu. Jadi saya pikir-pikir kan, bukannya ada untung ruginya di dokter kan, semua yang terbaik untuk pasien. Nah seperti itu. Lagi-lagi saya mengingat bahwa kalau dokter itu sangat senang kalau pasiennya survivor ya kan, jadi kerjasama yang baik gitu, sehingga semua baik-baik aja gitu. Itu sebabnya jadi saya ambil keputusan, saya terima aja. Nah seperti itu, walaupun dia di payudara itu memang sudah benar-benar pasif. Nah seperti itu. Namun seperti itu saya bertanya lagi kepada dokternya, dok itu di payudara saya itu kan ada tetangganya itu, ada jantung, paru-paru, kantong, empedu, ada lever, itu tetangganya aman gak itu? Itu tetangganya aman gak dok? Aman lah, kita kan tahu itu sebabnya ada simulator mencari titik. Nah mencari titik, jadi ada memang waktu itu pun kemarin waktu saya sinar ini tulang ya, ini ada mencari titik, jadi sehingga dia tepat gitu, tepat di si pelaku. Jadi saya sinar tulang itu sudah selesai ya, di video ini sinar tulang itu sudah selesai 5 kali. Jadi saya akan memulai itu dengan sinar ke-1 ya. Lupa, mungkin di video berikutnya saya akan kasih tahu tanggalnya, harinya, maklum, saya akan bagi tahu lagi. Jadi kenapa saya berbagi terus di video ini gitu, saya tidak mau gitu pejuang kanker itu ataupun yang sudah ada benjolan di payudara itu sehingga mengabaikan gitu keadaannya, jangan sampai gitu.
Karena ini buktinya, setelah PET scan itu saya 1 bulan itu masih enjoy itu kemana-mana. Bunda-bunda bisa lihat di video saya ini sebelum video ini gitu, karena saya tidak merasakan apa-apa gitu. Tapi itulah, dia ada aktif di pinggang gitu, di lumbal 2 itu. Jadi sebelum merasa sakit ya kita sudah bunuh dia gitu, sudah bunuh dia. Jadi sama sekali sudah nggak ada. Tapi karena memang belum pernah mastectomy, belum pernah sinar setelah mastectomy, ya saya terima aja, karena memang itu sudah komitmen saya ya gitu. Untuk saya tetap survivor itu, saya tetap menerima prosedur dokter gitu. Jadi kita turut kepada dokter itu, kita survivor, dokternya sangat senang, kita juga sangat senang gitu, bersama orang-orang terkasih, orang keluarga gitu. Semoga video kali ini sangat bermanfaat ya. Menurut saya sangat bermanfaat ya. Saya berbagi pengalaman tentang benjolan di payudara gitu, untuk banyak hal diantisipasi gitu. Jadi jangan sampai menunggu sakit, menderita. Saya dulu di kursi roda kemo, berjuang, mual, muntah, menangis segala macam ya, sangat menderita sekali gitu, karena dia sudah sempat stadium 4 metastatis tulang gitu. Jadi jangan. Jadi sampai di sini dulu video saya kali ini ya. Tetap semangat ya, Tuhan pasti selalu menolong.